Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Salam dalam kasih nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Salam sehat semuanya. Puji Tuhan. Hari ini sungguh besar kasih karunia Tuhan dan ada kerinduan kita semua untuk datang di tempat ini, baik yang hadir di dalam gereja maupun yang di rumah. Kiranya Tuhan memberkati dalam ibadah raya pagi ini kita semua. Seperti tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5, dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ada amin, saudara? Tuhan mau mengasihi semuanya mau mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Sebab tiada nama lain yang patut kita sembah. Menyembah Allah merupakan tindakan yang menunjukkan ketekunan dan rasa bersyukur kepada Allah dalam kehidupan kita. Mari katakan kanan kiri, depan belakang saudara, Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Kita akan masuk dalam penyembahan. Biarlah Roh Allah yang menguasai kita, Tuhan memimpin kita. Dan mari kita bersatu hati. Ya Bapa, ya Allah yang baik, hati kami mengucap syukur padamu Bapa. Sebab hari ini hati kami rindu datang di hadirat-Mu. Jiwa kami haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah seluruh jiwa tubuh roh kami ini memuji besarkan nama-Mu. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami. Sehingga kami mau bertumbuh iman kami dan mau untuk mengiring-Mu seumur hidup kami Bapa. Hari ini Bapa, di setiap pribadi kami, Tuhan sudah masuk. Tuhan sudah membuka hati kami. Dan kami siap untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Inilah kami, seluruh sidang jemaat GBPS Erapa, baik yang hadir di sini maupun yang beribadah di rumah. Tuhan yang menjamah kami, Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama yang bersiap untuk beribadah, katakan amin. Haleluya. Sebab Allah kita, Allah yang layak disembah. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdiri bersama-sama dengan keteguhan hati kita bahwa Yesus yang disembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kita sembah Dia, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji ruih tahta-Mu. Sembah dan puji ruih tahta-Mu. Sembah dan puji ruih tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji ruih tahta-Mu. Sembah dan puji ruih tahta-Mu. Sembah dan puji ruih tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita kembali menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Yesus kami puja dengan segenap hati Bapa sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Kami percaya Bapa. Angkat suaramu, katakan sembah dan puji ruih tahta-Mu. Sembah dan puji ruih tahta-Mu. Sembah dan puji ruih tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari semua bangkit berdiri. Sembah dan puji ruih tahta-Mu. Sembah dan puji ruih tahta-Mu. Sembah dan puji ruih tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji ruih tahta-Mu. Sembah dan puji ruih tahta-Mu. Sembah dan puji ruih tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah bersama-sama sidang jemaat. Baik yang hadir dan di rumah katakan haleluya. Inilah nyanyian kami bagi-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Bersama-sama sekali lagi katakan sembah dan puji ruih tahta-Mu. Sembah dan puji ruih tahta-Mu. Sembah dan puji ruih tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama katakan sembah dan puji ruih tahta-Mu. Sembah dan puji ruih
tatamu, sembah dan puji nurui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nurui tatamu, sembah dan puji nurui tatamu, sembah dan puji nurui tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi, sembah dan puji nurui tatamu. Kau yang layak kami sembah, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami, layakkan kami Yesus. Pulihkan kami Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan. Kau mendengar kami Yesus. Yesus Tuhan. Glory, glory. Yesus Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kau baik, Kau besar. Yesus Kau yang layak, Yesus Kau yang layak. Kami sembah Kau Bapa. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami ucapkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kau Allah pengharapan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mari sembah Dia. Katakan dalam hatimu, katakan dengan kebenaranmu. Imanmu menyelamatkanmu, imanmu menyelamatkanku. Kau melihat mujizat masih ada. Yesus menjamah. Tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan ada sampai selama-lamanya menyertai kita semua. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Kaulah satu-satunya bagi kehidupan kami Yesus. Kami percaya padamu. Kami menyembah-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama lebih dalam lagi menyembah. Oh, andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku dengan iman katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Bersama-sama, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau Allah yang hidup, hanya Engkau hati kami percaya bahwa Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan sudah mendengarkan segenap penyembahan kami. Dengan di dalam hati yang paling dalam Bapa, segala kerinduan kami untuk hadir kembali di dalam bait Allah, melayani-Mu dengan sungguh, bertemu dengan saudara seiman kami. Ada persekutuan roh yang indah, dan ada suatu pencapaian dalam hidup kami, dalam hal kebenaran. Kami mampu untuk menjalankan semua itu dengan baik Bapa. Hati kami tersentuh sebab Engkau sudah mengorbankan diri-Mu Tuhan, dan memberikan keselamatan dalam kehidupan kami. Tiada lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keselamatan ada padamu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan ubah kami, Tuhan bentuk kami, Tuhan kikis segala hal jahat yang membuat kami jauh dari-Mu, membuat kami jatuh dalam dosa, mulai kami tinggalkan Bapa. Kami akan berusaha untuk bangkit kembali dan bersama-sama dengan Roh-Mu Tuhan, Tuhan yang memimpin kami. Setiap perkataan-Mu, ya dan amin Bapa. Dan kami mau untuk mengubah hidup kami kembali, menjalin hubungan persekutuan dalam roh dengan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap hati yang mendengarkan. Biarlah kami menjadi tanah yang subur di hadapan-Mu dan mampu menumbuhkan bulir-bulir buah yang melimpah, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, bahkan menjadi alat-Mu untuk melayani-Mu dan sama kami Bapa. Tuhan menjamah hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan memulihkan kami semua, dan hari ini hati kami percaya padamu, Tuhan yang berikan keselamatan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersiap dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sudah nyimak semuanya? Inilah kebenaran firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini
saya beri judul berani berubah pasti berbuah. Sekali lagi saya katakan berani berubah pasti berbuah. Amin. Ini yang kita kehendaki, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Namun saudara, perubahan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ya, ada proses, ada belajar dan mau mempelajari. Aku harus berubah, aku berani berubah, aku harus belajar begini. Saudara, anak sekolah mau bisa membaca harus belajar huruf. Sesuatu yang kita mau berubah harus belajar. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi berubah sekali lagi tidak seperti membalikkan telapak tangan. Di sini dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Baju yang lama kita buang, baju yang baru kita pakai. Inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Berapa lama kita mengikut Tuhan? Berapa lama kita menjadi anak-anak Tuhan? Berapa lama kita ada dalam hadirat Tuhan? Adakah perubahan di dalam diri kita? Bukan hanya saudara, hamba-hamba Tuhan. Adakah perubahan di dalam kehidupan kita setelah kita mengenal Yesus? Setelah kita masuk lebih dalam pengenalan akan Kristus. Adakah orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi selalu mengandalkan dirinya sendiri, aku bisa, aku mampu, aku pandai. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Mereka bersama-sama dengan Tuhan, tapi seringkali mereka mengandalkan, aku tuh pinter, aku tuh sudah tahu semuanya ini. Tapi begitu dia gagal, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berkata, karena Engkau yang menyuruh, aku lakukan. Saudara, kita coba lihat di dalam Lukas pasal yang kelima, apa yang terjadi di sana? Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-4. Ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, apa jawab Simon? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah gambaran mereka, Simon sudah ada dalam satu perahu dengan Yesus. Dia mendengarkan suaranya, dia mendengarkan ajaran-ajarannya, bahkan dia terus berada dalam hadirat Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia mengandalkan, aku ini penjala ikan, aku ini sudah biasa di lautan, aku ini mengandalkan kepandaiannya. Tetapi akhirnya dia merendahkan diri saudara. Dia merendahkan diri, dia mengakui bahwa semua yang aku lakukan sia-sia tanpa Tuhan. Dan dia berkata di dalam ayat tadi dikatakan, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Dia merendahkan di hadapan Tuhan, dia mengakui bahwa aku tidak mampu. Oke Tuhan, karena aku enggak mampu, aku akan melakukan apa yang Engkau mau di dalam kehidupanku. Saudara yang diberkati Tuhan, bukankah ini juga sama dengan saya dan saudara? Seringkali kita mengandalkan, aku bisa Tuhan, aku mampu Tuhan. Dan ini sudah pekerjaanku hari lepas hari Tuhan.
Tapi ingat satu hal, tanpa Allah kita tidak mampu melakukan segala sesuatu. Tanpa penyertaannya kita tidak bisa berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Dia mau berubah. Simon berubah di dalam kehidupannya. Pasti ada upah, ada buah. Apa yang terjadi di dalam sana? Ayat yang selanjutnya di sini dikatakan ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mau berubah, Simon mau berubah. Oke Tuhan, aku menyerah. Oke Tuhan, aku mau apa yang Engkau mau di dalam kehidupanku. Hasil buahnya, hasilnya adalah mereka mendapat sejumlah ikan dan mereka menjadi berkat bagi perahu yang lain. Perubahan terjadi, pasti berbuah. Buah yang indah, buah yang manis di hadapan Tuhan. Dan buah yang Simon alami adalah menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama pagi hari ini, kita masukkan di dalam kehidupan kita. Aku harus berubah, aku harus menjadi berkat. Aku harus berubah, pasti berbuah. Buahku menjadi berkat bagi orang lain. Contoh dalam Alkitab, Simon yang sudah berada dalam hadirat Tuhan. Simon yang selalu terus ada dalam hadirat Tuhan. Tapi dia merendahkan diri, perubahan terjadi, dan hasil dari perubahan adalah buah yang menjadi berkat. Contoh yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan. Contoh yang kedua ini memang benar-benar belum mengenal Tuhan. Dia kenal siapa Yesus, dia kenal nama Yesus, tapi dia belum mengenal Tuhan Yesus. Saudara, ini tidak asing lagi, yaitu Sakius. Sakius berkata dalam hatinya, kayak apa sih Yesus itu? Orang apa sih Yesus itu? Karena dia belum mengenal. Dia hanya mengenal dari orang, telinga ke pembicaraan ke pembicaraan, tapi mengenal secara pribadi belum. Ini yang benar-benar belum kenal Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Sakius Lukas 19 ayat yang kelima, Lukas 19 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara yang diberkati Tuhan, Sakius berlari, Sakius manjat pohon, karena pengen bertemu dengan Yesus. Ini belum kenal Yesus, saudara. Dipakai Tuhan. Ya. Setelah Yesus, Sakius turunlah. Aku akan menumpang di rumahmu. Aku akan berada di dalam hidupmu. Dan aku akan terus ada dalam hidupmu. Menumpang di rumahmu. Ini adalah rumah Tuhan. Aku akan membuka hati Sakius. Dan aku akan ada di dalam rumahmu. Saudara, Sakius mempersilahkan. Oh, banyak orang mencemooh, bahkan muridnya Yesus mencemooh. Dia ada perubahan. Dan hasil perubahan itu ada buah.
Di sini dikatakan yang selanjutnya ayat yang ke-8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa artinya saudara? Setelah Zakeus bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, aku akan menumpang di rumahmu, perubahan terjadi, buah ada. Apa buahnya? Kemurahan hati. Zakeus pemungut cukai yang pelit. Zakeus tidak pernah mengulurkan sesuatu untuk orang miskin. Tapi begitu mengenal Tuhan, begitu Tuhan singgah di rumahnya, begitu dia kenal dan mengenal Tuhan, apa yang terjadi? Buah kemurahan hati, yaitu buah roh. Entah dia berdiri, entah dia duduk, entah dia berkata kenceng, entah dia berkata pelan, yang penting di sini dikatakan, Tuhan, setengah dari apa yang aku miliki akan aku bagi kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku peras, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Saudara, mungkin juga seperti ini, karena sukacitanya dia berkata dengan berdiri, Tuhan, aku mau bagi hartaku pada orang miskin. Nah, inilah buah dari perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya, dan buahnya kemurahan hati. Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya katakan dan menghibur, berapa lama saudara menjadi murid Tuhan? Berapa lama saudara menjadi pengikut Tuhan? Adakah perubahan dan buah dari perubahan itu dalam kehidupan kita? Kemurahan hati. Saudara, saya bersaksi, kemurahan hati jemaat GPPSL Rapa, khususnya dalam grup wanita Esther. Ya. Saya pasang list untuk Tante Lalan. Apa yang terjadi saudara? Luar biasa Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan kemurahan hati untuk saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Tadi malam atau tadi pagi tadi malam saya menerima telepon kembali. Dia berkata, Oma, aku sudah membelikan ini kebutuhan Tante Lalan. Puji Tuhan, saudara. Jadi melimpah, masih ada sisa, masih ada saldo. Inilah doa kita bersama. Doa kita untuk memberi kepada orang yang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. Jadi kita mau berubah, dan hasil perubahan itu adalah buah kemurahan hati seperti Zakeus. Inilah yang kita mau, keluarga besar GPPSL Rapa. Lihat sekelilingmu, lihat saudara-saudaramu dalam keluarga, saudara seiman, mari kita bersama-sama. Kemurahan hati tidak harus kaya saudara, yang jelas kaya hati. Amin. Kaya hati. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita bersyukur satu dengan yang lain saling merangkul, satu dengan yang lain saling memperhatikan, mempedulikan di dalam keluarga besar GPPSL Rapa. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang ketiga saudara, jadi yang pertama kali ada perubahan dan buahnya adalah menjadi berkat. Yang kedua, ada perubahan, mau berubah, berani berubah, dan upahnya adalah kemurahan hati.
Yang ketiga, saudara, ini belum kenal sama sekali dengan Tuhan, tapi begitu dia berbincang-bincang dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, air yang dariku engkau tidak akan haus. Saudara, yaitu perempuan Samaria yang tidak kenal dengan Tuhan. Bahkan perempuan Samaria berkata, engkau orang Yahudi, aku orang Samaria. Orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul. Apakah engkau punya timba? Apakah engkau lebih besar dari bapakku Abraham? Ini perbincangan. Terus apa yang terjadi, saudara? Yohanes 4. Yohanes 4 saya akan langsung aja ayat 28. Perhatikan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, perempuan Samaria berani berubah. Dan hasil dari perubahan itu adalah buah yang diterimanya. Dia belum mengenal Tuhan sama sekali. Dia tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi begitu berbincang-bincang, begitu firman disampaikan, begitu Yesus sendiri mengakui, kalau kamu minum air yang aku berikan, kamu tidak akan haus. Disitulah terbuka hatinya. Dia meninggalkan tempayannya. Kemana, saudara? Menemui orang-orang yang ada di sana yang belum kenal Tuhan. Jadi dia berani berubah. Upahnya, dia dipakai Tuhan menjadi penjala orang. Dia dipakai Tuhan menginjilkan kabar, memberitakan kabar sukacita. Dia dipakai Tuhan memperkenalkan siapa Yesus. Mereka, ayat 30 dikatakan, maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan ayat 39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dan kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan yang bersaksi. Luar biasa, saudara. Berani berubah, pasti ada buah. Perempuan ini menyampaikan apa yang dia dengar. Masa orang itu tahu loh, kalau hidupku tuh begini, hidupku begini, sampai Tuhan aja panggil suamimu. Dia berkata jujur, aku gak punya suami. Yang ada itu begini. Dia tahu semuanya. Mungkinkah itu Kristus? Saudara, berita itu disampaikan. Dan hasil apa yang diperolehnya? Upah apa yang diperolehnya, saudara? Luar biasa. Banyak orang datang berbondong-bondong pada Yesus. Bahkan banyak orang Samaria menjadi pengikut Kristus. Lantaran siapa? Satu orang yang baru mengenal saat itu. Dia berani menyampaikan kebenaran itu. Dia berani berubah untuk mengenal Kristus, Juru Selamat itu. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama. Yang lama sudah berlalu. Ciptaan yang baru. Ada buah roh di dalam kehidupan kita. Ya, buah roh di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan menjadi berkat. Yang kedua, murah hati. Untuk apa sih kita pelit-pelit? Ya kan? Perhitungan boleh. Oh, aku hitung dulu ya, 1 bulanku sekian-sekian. Saudara,
Tapi mari kita berani berubah untuk menghasilkan buah. Dan yang ketiga, orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Dan dia mau menjadi berkat. Firman yang disampaikan untuk orang Samaria oleh Kristus. Dia nyatakan kepada orang Samaria yang banyak. Dan yang terjadi perubahan, upah. Roh Kudus memberkati dan banyak orang Samaria datang mengenal Kristus. Saudara, mari kita berani berubah. Dan hasil perubahan akan kita nikmati. Orang lain kita nikmati, menikmati juga. Keluarga menikmati juga. Terlebih diri sendiri yang tahu. Kita selalu berkata, aku mau berubah. Firman Tuhan sering dinyatakan, kalau saudara kena firman Tuhan, itu bukan pengkhotbah menyindir saudara, tapi Roh Kudus yang terus menggelitik di dalam kehidupan saya dan saudara. Oh iya, itu firman untuk aku, bukan untuk orang lain. Itu firman untuk aku, supaya aku berubah. Mari kita bersama-sama pagi hari ini. Kita sudah menerima firman Tuhan. Dan di dalam perubahan pasti ada upah. Di dalam perubahan pasti ada hasil. Enggak ada. Hanya kita yang tahu, kita yang menikmati terlebih dahulu. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama. Apa yang sudah kita terima pagi hari ini, kita masukkan dalam kehidupan kita. Oh ya, aku harus menjadi berkat dan saluran berkat. Simon menjadi berkat dan saluran berkat. Aku harus menjadi berkat dengan kemurahan hati. Aku harus menjadi berkat dengan memberitakan Injil. Banyak orang yang datang kepada Kristus, khususnya keluarga, orang lain. Perempuan Samaria, dia datang kepada orang Samaria juga. Mari kita bersama-sama saudara, pagi hari ini, berapapun kita yang ada, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, yang mendengarkan suara Tuhan secara sederhana, saya percaya, saudara akan mengalami hal seperti yang Simon alami, seperti yang Zakius alami, dan seperti perempuan Samaria yang dia alami. Tuhan memberkati saudara dan saya pagi hari ini. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berubah. Saudara, sekali lagi saya katakan, berani berubah, pasti ada buah. Tundukkan hatimu, renungkan kebenaran firman Tuhan. Oh ya, aku belum seperti ini, aku belum seperti ini. Beranilah berubah. Tuhan menyertai kita di dalam perubahan itu. Siapa yang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Mungkin ada sesuatu yang lama dalam kehidupan kita. Pelan-pelan kita buang. Pelan-pelan kita singkirkan. Kita menjadi seperti Kristus. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Saudara punya komitmen. Mari kita berkomitmen. Tuhan, aku mau berubah. Yang ku kasih untuk dunia-dunia, aku mau tinggalkan Tuhan. Aku mau seperti Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus. Ya, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Hatiku, oh haleluya. aku berubah.
Amin. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama, saya dan saudara sama di hadapan Tuhan. Kita mau bilang pada Tuhan, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan kepandaianku Tuhan. Bukan mengandalkan sesuatu yang ada dalam kehidupanku. Tuhan, aku mau berubah dengan kemurahan hati yang tidak berubah. Aku mau berubah Tuhan, untuk memberitakan kebenaran ini, supaya banyak jiwa yang datang lewat kesaksianku Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kini lenyap yang lebih baik aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Kaum pria katakan aku berubah, kaum pria lebih dulu. Kaum wanita berdoa, karena perubahan itu terjadi. Haleluya Yesus. Oh glorious. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai firman Tuhan itu yang kebaikan. Amin. Aku berubah, sungguh ku berubah. Haleluya Yesus. Waktuku serahkan semua. Kaum wanita, kaum pria berdoa supaya ada perubahan dalam keluarga. Berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hidupku. Ubah hidup kami. Aku berubah, sungguh ku berubah. Kau yang Waktuku serahkan semua. Yesusku Yang ku kasihi kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Amin. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan. Mari saya cepat bangkit berdiri, kita pujikan bersama-sama dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Haleluya. Oh glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku Glory, haleluya. aku berubah, sungguh ku
yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan pujian dari sidang jemaat keluarga besar GPPSL Rapa. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan seruanku. Kami rindu Tuhan, kami mau ambil sikap, berani berubah. Dan kami rindu menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu kebenaran yang sudah kami terima. Biarlah ada dalam kehidupan kami Tuhan, untuk melangkahkan kaki kami hari lepas hari ya Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami sehati sepikir kami berdoa untuk keluarga besar GPPSL Rapa, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Tuhan berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan usahanya, berkati pendidikan anak-anaknya, berkati pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, yang kecewa Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan ke Tuhan pulihkan, yang mengalami kekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan hikmat Tuhan, kami mohon Tuhan kepadamu, berikan hikmat di dalam melangkahkan kaki untuk mengarungi kehidupan ini ya Bapa. Marialah Roh Kudus, bagi sidang jemaat-Mu yang undur daripadamu ya Bapa, Engkau tarik kembali dengan bahasa-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan persembahan yang diberikan bagi sidang jemaat-Mu untuk kelangsungan pekerjaan di tempat ini ya Bapa. Kami percaya berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu dana rumah Tuhan. Demikian juga ya Bapa, anak-anak-Mu yang mengembalikan 1/10 dari berkat, dari gaji yang diterimanya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi keluarga besar GPPSL Rapa ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau berikan kesatuan persatuan yang utuh ya Bapa. Orang-orang yang ingin memporak-porandakan bangsa dan negara ini Tuhan, Engkau tangkap dengan bahasa-Mu ya Bapa. Jadikan dia murid-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu ya Bapa. Virus corona yang sampai saat ini masih ada, Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa kepadamu, kami percaya Tuhan sendiri yang menyingkirkan, mengusir COVID-19 itu ya Tuhan, sehingga kami kembali bisa beribadah seperti biasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami rindu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami rindu untuk semuanya itu ya Bapa. Kami percaya Engkau akan menyambut kerinduan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang sudah selesai berkata-kata Tuhan, juga Hamba-Mu berikan hikmat, rema-rema-Mu, singkapkan rahasia kebenaran-Mu Tuhan. Ajar hamba-Mu untuk terus berani merubah di dalam kehidupannya, menjadi teladan bagi anak, menantu, cucu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hamba-Mu menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Mari kembali sama-sama kita berdoa di depan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerja dan usaha-Mu.
diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya, amin. Dan terimalah tanganmu menyertai amin, haleluya, aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk keadaan saudara, terima kasih untuk para pelayan yang berbagian pada pagi hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan saudara, ya, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan menjaga jarak. Nah, lupa juga rajin berolahraga dan makan makanan bergizi, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam jam-jam ibadah yang diselenggarakan di tempat ini. Tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Hati kita diberikan pencerahan hari ini oleh firman Tuhan. Semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mau mengasihi Tuhan dengan sungguh? Mau berubah? Suaranya mana ya? Oke, saya percaya Tuhan akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Sebelum pulang, mari kita tumbuhkan iman kita kembali. Kita nyatakan kebesaran Tuhan bahwa kita mampu melakukan itu semua. Katakan firman-Mu,
Tuhan pelita bagi kakiku. Dan kita semua akan terbang bersama-sama. Haleluya. Hey. Semua bangkit berdiri yuk. Mari bangkit berdiri semuanya. Katakan satu sama lain, Yesus baik. Hey, hey. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Apa? Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Go! Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu kan ku menopang, ku kan aman. Katakan dalam-Mu Tuhan. Ada haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku di setiap hari. Ku menantikan-Mu, kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi awan. Angkat hatimu, oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam. Bersama-sama ya, yo. Bukan Yesus tahu hati kita. Sebab firman, Kau baik Yesusku. Angkat hatimu, katakan, ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Katakan, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Yesus. Sekali lagi, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, kemuliaan bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Tuhan memberkati semuanya. Sampai jumpa lagi. Glory. Puji Tuhan. Amin.